Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Cahyani dari TI 02 dengan NIM 0111022104. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis data e-commerce yang telah saya lakukan. Oke, yang saya akan jelaskan pada video kali ini adalah topik analisis, filter data, persiapan data, analisis data, dan kesimpulan. Topik analisis yang saya gunakan di sini ada 3 tren. Yang pertama, pertumbuhan pengguna. Yang kedua, popularitas produk. Yang ketiga, efisiensi gudang. Oke, langsung saja. Yang pertama, pertumbuhan pengguna. Salah satu tren yang penting untuk diperhatikan adalah pertumbuhan pengguna dalam platform e-commerce tersebut. Dengan ini, kita dapat melihat data pada tabel user dan menganalisis jumlah pengguna baru yang bergabung setiap bulannya. Nah, jika jumlah pengguna meningkat, maka menunjukkan adanya peningkatan minat pengguna terhadap platform e-commerce ini. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, popularitas produk. Melalui analisis data pada tabel order dan produk, saya mengidentifikasi produk-produk yang paling populer dalam platform ini. Dengan melihat jumlah pesanan yang diterima untuk setiap produk, pesanan yang diterima untuk setiap produk, dan total pendapatan yang dihasilkan dari setiap produk. Kita juga dapat menentukan produk-produk terlaris, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif, mengoptimalkan juga produk, serta mengidentifikasi peluang bisnis baru berdasarkan tren dan preferensi pelanggan. Nah, yang ketiga di sini efisiensi gudang. Dalam tabel inventory terdapat informasi tentang stok produknya. Jadi kita dapat melihat pola pengelolaan stok yang efisien dan mungkin ada kesempatan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengelolaan inventaris pada e-commerce ini. Misalnya, jika produk-produk yang sering kehabisan stok mungkin menunjukkan perlunya meningkatkan persediaan, memenuhi permintaan pelanggan. Atau di sisi lain, jika ada produk-produk yang memiliki persediaan yang tinggi dan tidak bergerak, ini juga dapat menunjukkan perlunya mengurangi produk atau memikirkan strategi pemasaran yang lebih agresif untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja ke prosesnya. Yang pertama, saya melakukan filter data. Pada filter data ini, saya mengubah format tanggal pada file order dalam judul tabel create add itu diubah. Setelah itu menghapus baris tanggal yang tidak valid. Setelah itu melihat contoh datanya setelah diubah formatnya. Nah, di sini untuk menghasilkan filter data, saya menghapus kolom yang tidak diperlukan dan menyimpannya menjadi clean user CSV. Setelah itu juga mengaplikasikan filter pada pesanan yang mana di sini menjadi filter orders CSV. Nah, jadi saya menghasilkan 2 data yang telah difilter. Selanjutnya, persiapan data. Dari filter data tadi, saya menyiapkan data dengan menggabungkan tabel berdasarkan kunci primer. Jadi apa yang digabungkan? Yaitu filter data dan filters order dan clean user. Dan disimpan menjadi merge di FCSV. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah analisis data. Analisis data dari 3 tren yang telah saya sebutkan di awal tadi, pertumbuhan pengguna, popularitas produk, dan efisiensi gudang. Baik, mungkin langsung saja ya. Kayak di sini, pertumbuhan pengguna. Pertumbuhan pengguna ini saya menganalisis jumlah pengguna yang bergabung setiap bulannya. Untuk mengetahui pertumbuhan pengguna dalam platform e-commerce tersebut contohnya, kami menggunakan data pengguna yang telah difilter, yaitu filter user, dan melakukan visualisasi menggunakan grafik bar.
Oke, langsung saja di sini menghitung jumlah pengguna per bulan, saya itu membuat plot pertumbuhan pengguna. Nah, dan menghasilkan visualisasi seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, popularitas produk. Di sini saya menganalisis popularitas produk berdasarkan data pesanan dan data produk yang telah difilter, yaitu filter order dan produk DF. Saya menghitung jumlah pesanan dan total pendapatan per produk dan melakukan visualisasi menggunakan grafik bar juga. Sini saya membaca file CSV-nya dulu, setelah itu menampilkan kolom dalam data frame order DF untuk mengetahui kolom-kolom apa saja yang ada di dalam data frame-nya. Setelah itu menampilkan kolom-kolom data frame produk juga, dan menggabungkan kedua data tersebut yang nantinya akan menampilkan hasil pergabungan. Setelah itu datanya dibaca kembali dan dihitung total pendapatan per produknya dan dibuat grafik bar seperti yang telah tertera pada gambar. Yang ketiga, saya melakukan efisiensi gudang. Di sini efisiensi gudang ini dilakukan berdasarkan data inventaris yang telah difilter atau inventory DF. Saya menghitung jumlah stok per kategori produk dan melakukan visualisasi juga menggunakan grafik bar. Yang pertama, membaca file CSV-nya, setelah itu menghitung jumlah stok per kategori produknya, dan membuat grafik bar seperti gambar di sini ya. Oke, mungkin untuk visualisasi dan analisisnya cukup. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapat dari 3 tren yang telah dilakukan tadi adalah yang pertama, pertumbuhan pengguna, itu terdapat peningkatan minat pengguna terhadap platform e-commerce dengan jumlah pengguna baru yang terus meningkat. Yang kedua, popularitas produk. Dengan mengidentifikasi produk-produk terlaris berdasarkan jumlah pesanan dan total pendapatan yang dihasilkan, sehingga dapat merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, efisiensi gudang. Dengan melakukan analisis inventaris, itu membantu meningkatkan pengelolaan stok dengan mengoptimalkan persediaan produk dan meminimalkan stok yang tidak bergerak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.